Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok Istisna akan menampilkan hasil makalah yang telah kami kerjakan sebagai pemenuhan tugas dari salah satu mata kuliah yang ada pada kelas kami yang diampu oleh Ibu Indah Permatasari SST MAK. Judul makalah kami pada kali ini adalah penyelenggaraan akad salam dalam transaksi jual beli online dilihat dari perspektif pada e-commerce Shopee. Makalah ini disusun oleh ketiga anggota dari kelompok Istisna. Yang pertama adalah Diviasa Putri dengan NIM 42020050001. Anggota yang kedua adalah Melisa Trisilia Ardani dengan NIM 42020050010 dan anggota yang ketiga adalah Noriza dengan NIM 42020050011. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan anugerah darinya, kami dapat menyelesaikan makalah tentang penyelenggaraan akad salam dalam transaksi jual beli online dilihat dari perspektif pada e-commerce Shopee ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah terbesar bagi seluruh alam semesta. Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan makalah yang menjadi tugas pendidikan agama dengan judul penyelenggaraan akad salam dalam transaksi jual beli online dilihat dari perspektif pada e-commerce Shopee. Di samping itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini berlangsung sehingga dapat terrealisasikan makalah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Kami mengharapkan kritik dan saran terhadap makalah ini agar kedepannya kami dapat memperbaiki. Sekarang kita masuk ke dalam bab 1, yaitu bab pendahuluan, di mana terdapat latar belakang. Di era digital ini, sekarang semua serba dipermudah. Apapun dapat diakses dengan menggunakan internet, mulai dari belanja online, pesan makanan online, hingga transportasi berbasis online. Teknologi informasi banyak diaplikasikan sebagai website untuk penjualan produk secara online, di mana sistem penjualan berevolusi dari konvensional menjadi digital. Hal ini memberikan banyak keuntungan bagi produsen maupun konsumen yang bergelut di bidang penjualan secara elektronik atau e-commerce. E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. E-commerce pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan, sehingga kehadiran e-commerce sebagai media transaksi yang baru, cepat dan mudah ini tentunya menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen maupun pihak produsen dan penjual. Dengan menggunakan internet, proses jual beli dapat dilakukan dengan menghemat biaya serta waktu. Pada dasarnya, transaksi e-commerce sama halnya dengan jual beli biasa pada umumnya. Namun, perbedaan terletak pada media atau majelis dalam melakukan transaksi tersebut, yang berupa jaringan elektronik, komputer, atau media elektronik lainnya. Dalam transaksi e-commerce, transaksi jual beli yang telah disepakati akan dilanjutkan kepada ekspedisi pengiriman barang, karena biasanya para pelaku transaksi online ini bertempat pada jarak yang berjauhan. Dalam ekonomi Islam, akad pesanan barang dengan pembayaran uang di muka itu disebut dengan akad salam. Maka dari itu, sedikit banyak antara e-commerce dengan akad salam memiliki persamaan antara keduanya. Baik akad salam maupun e-commerce sama-sama mempunyai aktivitas jual beli. Maka seperti halnya transaksi jual beli, disyaratkan paling tidak ada 4 hal yang harus terpenuhi, yaitu adanya pembeli, penjual, alat tukar, dan barang yang diperjualbelikan atau objek transaksi. Setidaknya inilah persamaan mendasar antara e-commerce dan akad salam. Adapun beberapa perbedaan spesifik ditemukan juga dalam diantaranya keduanya. Konsep tersebut khususnya adalah hal model penawaran, pembayaran, serta pengiriman dan penerimaan. Saat ini telah banyak e-commerce yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Shopee. Shopee merupakan salah satu situs belanja online yang hadir di Indonesia mulai bulan Desember tahun 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Prestasi Shopee dapat dilihat melalui promosi yang dalam waktu singkat dapat menarik pengguna dalam jumlah banyak, bahkan tidak kalah banyak dari para pesaing e-commerce lainnya. Shopee cukup gencar dalam mempromosikan layanan di Indonesia, khususnya adalah layanan bebas ongkir atau free ongkir, sehingga banyak menarik minat pelanggan.
Perlu diketahui bahwa transaksi jual beli yang terjadi di Shopee jika dikaitkan dengan konstruksi hukum fikih muamalah, ada beberapa macam akad yang bisa terjadi pada transaksi di dalamnya. Pada umumnya, akad yang digunakan adalah akad salam, karena akad jual beli pesanan dengan cara pembayaran di muka dalam fikih muamalah dikenal dengan akad salam. Tapi, dalam kondisi tertentu, bila barang yang dipesan merupakan barang yang belum jadi dan penjual harus membuatnya terlebih dahulu, maka akad itu bukan lagi dinamai dengan akad salam, melainkan akad istisna. Dan dalam kasus lain juga bisa saja terjadi dalam salam paralel, bila mana penjual tidak memiliki barang yang ia jual di etalase tokonya, namun hanya menjual barang dari toko lain yang dijual kembali dan dikirim atas nama tokonya sendiri. Kemudian, rumusan masalah yang kami angkat terdapat 3 poin. Yang pertama adalah, apa sih itu akad salam? Yang kedua, apakah penerapan jual beli online di Shopee sesuai dengan akad salam? Dan yang ketiga adalah, bagaimana sistem jual beli online di Shopee? Dengan adanya rumusan masalah tadi, kami mempunyai tujuan masalah yang dapat ditarik kesimpulan nantinya. Yang pertama adalah untuk mengetahui tentang akad salam. Yang kedua, untuk mengetahui apakah transaksi jual beli online yang ada di Shopee sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada akad salam. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana sih sistem jual pada Shopee. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam bab 2, yaitu bab pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian akad salam. Secara etimologi, salam artinya salaf atau pendahuluan. Secara terminologi atau ta'rif, muamalah salam adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, di mana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majelis. Akad salam diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelarangan riba, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini, sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk petaninya di muka. Sama halnya dengan para pedagang Arab yang biasa mengekspor barang ke wilayah lain dan mengimpor barang lain untuk keperluan negerinya, mereka membutuhkan modal untuk menjalankan usaha perdagangan ekspor impor itu. Untuk kebutuhan modal perdagangan ini, mereka tidak dapat lagi meminjam dari para rentenir setelah dilarangnya riba. Oleh sebab itu, mereka diperbolehkan menjual barang di muka. Setelah menerima pembayaran tunai tersebut, mereka dengan mudah dapat menjalankan usaha perdagangan mereka. Sekarang kita akan membahas tentang rukun akad salam. Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada 3, yaitu yang pertama ada sigat, yaitu mencakup ijab dan kabul. Kedua belah pihak yang berakad, orang yang memesan dan menerima pesanan. Ketiga, barang dan uang pengganti uang barang. Sigat harus menggunakan lafaz yang menunjukkan kata memesan barang. Karena salam pada dasarnya jual beli di mana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata memesan atau salam. Qabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan dengan kata menerima atau rela terhadap harga. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam syarat jual beli akad salam. Ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis objek jual beli salam harus jelas. Yang kedua, sifat objek salam harus jelas. Yang ketiga, kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas. Yang keempat, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas. Dan yang kelima adalah asumsi modal yang dikeluarkan diketahui masing-masing pihak. Terdapat beberapa ketentuan dalam akad salam. Yang pertama adalah ketentuan tentang pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Dan yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kemudian ada ketentuan tentang barang. Yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Dan yang ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian hari. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Sekarang kita akan masuk ke dalam jenis akad salam. Dalam akad salam terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah salam biasa. Salam biasa adalah transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi
transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua ada salam paralel. Salam paralel adalah akad salam yang dilakukan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Sekarang kita akan memasuki materi. Bagaimana sih penerapan akad salam pada jual beli di e-commerce khususnya di Shopee? Bisnis online sama dengan bisnis offline. Ada yang halal, ada juga yang haram. Ada yang legal, ada juga yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad salam. Ini diperbolehkan dalam Islam. Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh, di mana manusia dapat berinteraksi secara singkat walaupun tanpa face to face. Akan tetapi dalam bisnis adalah yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan. Adapun pengertian jual beli online yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan menggunakan sarana elektronik baik berupa barang maupun berupa jasa atau akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harga terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang non-face, hanya dengan melakukan transfer data lewat maya, ya internet, yang mana kedua belah pihak antara originator dan address atau menembus batas sistem pemasaran dan bisnis online dengan menggunakan central shop. Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh di mana manusia bisa berinteraksi secara singkat walaupun harus bertatap muka. As-salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan. Penerapan akad salam yang disinkronkan dengan simulasi transaksi Shopee adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembeli. Pembeli harus memahami hukum atau baligh atau mumayyiz atau berakal dan mampu menjalankan akad atau transaksi pembeli. Yang kedua, penjual. Penjual adalah pihak yang menyediakan barang. Penjual juga harus paham hukum atau baligh atau mumayyiz dan berakal dan tidak boleh melanggar janji. Kemudian ada barang yang diserahkan. Barang pesanan yang kelak diberikan oleh penjual sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam akad. Yang keempat ada harga. Harga disetujui ketika pertama akad antara pembeli dan penjual serta proses bayarnya dilaksanakan ketika pertama kali perjanjian. Jika jual beli salam tersebut memenuhi syarat dan ketentuan, berarti transaksi tersebut sah. Menurut ulama Hanafiyah, kerelaan kedua belah pihak yang menjadikan rukun dalam jual beli sahnya akad salam mengakibatkan penjual berhak memperoleh modal atau ra'sul mal dan berkewajiban untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Salah satu bentuk jual beli salam dalam Shopee melalui aplikasi Shopee tersebut, fasilitas yang didapatkan adalah adanya sebuah layanan untuk transaksi penjualan berbagai produk, jaminan belanja aman dengan garansi Shopee, pembelian berbagai produk, kemampuan berbisnis, kemampuan mencari rekomendasi produk, dan berbagai kebahagiaan lainnya. Fasilitas layanan Shopee yang menjual berbagai produk maksudnya adalah pembeli dapat memilih barang sesuai kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Belanja di layanan Shopee dengan penerapannya akad salam, maka jaminan barang yang dibeli akan aman. Selain itu juga jaminan barang sampai kepada pembelinya asli. Keunggulan layanan Shopee lainnya yaitu di Shopee dapat melacak sampai mana barang kalian dikirim. Maka tidak heran banyak yang menggunakan aplikasi ini sebagai transaksi jual beli. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana sih sistem transaksi pada Shopee. Oke, yang pertama, download aplikasi Shopee. Setelah aplikasi terbuka, pilih saya untuk login ke akun Shopee Anda. Kemudian selanjutnya pilihlah tombol untuk login. Untuk pengguna awal yang belum mempunyai akun, perlu membuat akun terlebih dahulu untuk login. Peneliti menggunakan Facebook. Akan tetapi jika ingin mendaftar bisa menggunakan email dengan cara pilih halaman register, lanjutkan pilih tombol dengan Facebook. Setelah di laman Facebook, harus menggunakan email dan nomor handphone, beserta kata sandi Facebook, kemudian pilih masuk. Selanjutnya, pembeli memilih produk yang diinginkan. Dalam memilih produk, pembeli harus benar-benar teliti apakah barang yang diinginkan sudah ditemukan, kemudian pilih tekan produknya. Setelah itu, pilih check out. Sebelum menuju ke halaman pembayaran, pastikan pembeli sudah mengisi alamat tujuan untuk barang tersebut dikirim, kemudian tekan OK. Selanjutnya, tekan metode pembayaran sesuai selera. Di sini, peneliti menggunakan metode pembayaran dengan Indomaret.
Lakukan verifikasi dengan nomor telepon, kemudian tekan OK. Masukkan kode verifikasi yang telah muncul dan lanjutkan dengan menekan tombol verifikasi. Cek ulang akumulasi pembayaran dan alamat yang dituju apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kemudian tekan buat pesanan. Selanjutnya, kode pembayaran akan diterima dan ditunjukkan kepada pegawai Indomaret. Setelah pembeli melakukan prosedur tersebut, penjual akan mengemas barang pesanannya dan dikirim ke tempat tujuan. Setelah barang pesanan diterima oleh pembeli, kemudian pembeli akan diminta untuk mengkonfirmasi kesesuaian barang tersebut. Bila telah sesuai, maka berakhirlah transaksi jual beli. Nah, sekarang kita sudah sampai di materi kesimpulan, yaitu bab penutup. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat akad yang terjadi pada layanan Shopee, yaitu akad salam. Jual beli salam adalah transaksi yang memulai pembayaran di awal ketika barang belum ada, hanya spesifikasi jenis ukuran, lokasi pengiriman, waktu pengiriman, dan hal-hal lain yang disebutkan pada saat kesepakatan dibuat. Transaksi dengan akad salam akan memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Oleh karena itu, jual beli salam boleh sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan landasan dalam Al-Quran dan hadis. Di layanan Shopee, pembeli akan mudah mencari barang yang akan dibeli karena sudah menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Sedangkan penjual dapat secara langsung menerima pesanan dan mengirimkan barang kepada alamat yang telah disepakati. Oleh sebab itu, akad jual beli salam diperbolehkan dalam syariat Islam karena akan mendapatkan keuntungan kedua belah pihak dan mempunyai hikmah bagi kedua belah pihak untuk memenuhi aktivitas